فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di akhir-akhir muka surat 157 dari Syarah Asmaul Husna. Qala syarih hafizahullah taala, wal maksud pembahasan ini al-ghani dan al-mughni. Annallaha jalla wa ala mutasifun bil amrain. Allah jalla wa ala punya dua sifat. Sifat ghina dan sifat ighna berarti ya. Yaitu mutasifun bil ghina fi dzati. Secara zatnya dia punya sifat kaya. Wa mutasifun bil ighna liman sya. Punya sifat ighna yaitu mencukupi para hambanya untuk orang yang dia kehendaki. Fal ghina wasfu dzat. Kekayaan ini sifat dzatiyah, ia terus-menerus punya sifat itu. Tak mungkin ini terkait dengan masyiah. Kalau Allah menghendaki dia kaya, kalau Allah menghendaki dia tak lagi kaya, oh bukan. Dia selalu kaya, Allah selalu kaya. Ini sifat dzatiyah. Wal ighna, sementara ighna sifatu fi'il, sifat fi'liyah. Kalau menghendaki ya membuat kaya orang ini, kalau menghendaki ya menambah atau mengurangi atau dan seterusnya. Baik. Apa ini? Ghinallahu, akhirnya ghinallahi gitu ya. Mudah-mudahan ilahi ya. Ghinallahi jalla wa ala wasfu dzatin. Kekayaan Allah azza wa jalla ini sifat dzatiyah. Falam yazal wala yazalu ghaniyan. Dia terus-menerus dan senantiasa maha kaya. Wa yastahilu alla yakuna ghaniyan. Mustahil dia tidak kaya. Kalau ada sesaat saja Allah tak kaya, pasti apa? Alam semesta yang hancur. Sementara setiap saat alam semesta mengharapkan rezeki dari dia. Tanpa itu, hatta nafas pun rezeki, aliran darah juga rezeki. Kalau Allah sampai tidak mencukupi itu, jelas apa? Ada yang mati atau mungkin semuanya mati. Oksigen juga kekayaan Allah. Wa bi'aksil abad, lain dengan hamba. Iya, ini berbolak-balik namanya hamba. Fal faqru wasfu dzatin lah. Kefakiran adalah sifat dzatiyah untuk dia. Ya asalnya tak punya apa-apa. Baik. Sifat sempurna pun tak punya. Yang ada adalah serba kurang. Punya sifat kekurangan. Yaqulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi abiyatin ba'asaha ila tilmidhi Ibnul Qayyim. Dalam bait syair yang beliau kirimkan kepada muridnya Ibnul Qayyim. 5 gitu kah? 5 dzakaraha fil madarij, yang disebutkan olehnya dalam kitab Madarijus Salikin. Yaqul wal faqru li wasfu dzatin lazimun abada kamal ghina abadan wasfun lahu dzati, yaitu dzatiyun. Kefakiran milik saya sebagai sifat dzatiyah yang terus-menerus menempel selamanya. Sebagaimana kekayaan itu selamanya adalah sifat dzati milik Allah. Al-faqru binisbati lil abdi wasfu dzat. Kefakiran yaitu dilihat dari sisi si hamba memang sifat dzatiyah. Tanpa Allah memberi, hakikatnya kita tak punya apapun. Bahkan apa? Lam yakun syai'un madkura. Nyawa pun bukan milik kita. Mulazimun, ya selalu menyertai dirinya. Al-faqr itu. Buktinya apa? Yang kaya, yang gaji tinggi pun masih merasa miskin. Sampai harus korupsi lagi. Memang sifat dzatiyah lah fakir itu. Untuk makhluk. Li'annahu da'iman. Karena dia terus menerus. Wa bistimrarin. Dan sama ya. Istimrar ya terus menerus ya. Istamarra. Yaitu sesuatu yang terus berlaku. Muhtajun ilallah. Berhajat kepada Allah. Wa faqirun ilallah, sangat tergantung pada Allah. Wala yumkinu ayyakuna lahu ghinan fi syai'. Tidak mungkin dia memiliki kecukupan dalam suatu perkara illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Iya, dari sisi apa kita punya kekayaan kalau tidak Allah yang memberi? Rambut pun kalau Allah tidak memberi, tak tumbuh lagi ya botak. Demikian pula seterusnya dan seterusnya, hatta kehidupan. Amallahu jalla wa ala,
fa innahul ghaniyyu abada. Adapun Allah Jalla wa Ala dia kaya selama-lamanya. Azalan wa abadan, tanpa batas awal, tanpa batas akhir. Wa fi kulli waqt, di setiap keadaan. Dan dia maha terpuji, dia suka kalau kita mohon kepada dia. Dia tak pernah kekurangan apapun. Dan dia maha dermawan. Wa fi kulli hal, dalam segala situasi, subhanahu wa ta'ala. Falam yazal wa la yazalu ghaniyan. Terus menerus dan senantiasa maha kaya. Wa yastahilu alla yakuna ghaniyan. Mustahil dia itu tidak kaya. Lain dengan dewa-dewa dan sebagainya itu yang, atau patung-patung itu. Seperti yang disebutkan Abu Hurairah beberapa hari yang lalu. Sebagian orang Cina biasanya kasih pisang. Tapi dia pikir kalau cuma 3 hari nggak habis-habis, ini mubazir. Karena apa? Cepat busuk. Akhirnya udah dikasih pisang yang agak mentah biar panjang kan masanya. Mentah tapi sudah apa istilah? Sudah tua ya. Jadi lama-lama juga kuning. Jadi umurnya lebih panjang. Tak perlu sering-sering beli untuk Tuhan. Terus dia mikir, Tuhan kan nggak makan. Ada dikasih pisang plastik. Sangat jahat. Tapi Tuhannya pun nggak punya apa-apa. Dikasih pisang plastik memang bertahun-tahun ya nggak rusak. Tuhan ditipu pun mau aja. Dan aku kok pisang. Oh, sekalian ya ditanam di situ. Jahit. Menunjukkan Tuhannya memang miskin. Kalau Allah minta kita bersedekah tapi bukan untuk dia, untuk para fuqara atau masakin atau para anak yatim dan sebagainya, bukan untuk dia. Dia tak minta makan dari kita. Nah, Tuhan yang lain macam itu. Sementara Allah mustahil untuk dia tidak kaya. Li'annahu law lam yakun ghaniyan makana robban. Karena kalau dia tidak kaya, tidak jadilah dia Rob. Karena yang namanya Rob adalah mengatur segalanya. Pengaturan berarti apa? Di antaranya adalah memberikan rezeki dan seterusnya. Bahkan pengaturan juga rezeki itu sendiri. Diatur hidup, diatur sehat, diatur apa. Toib. Wa bitali, dan setelah itu lama wujida makhluk. Iya, kalau Allah tidak kaya, setelah Allah tidak jadi Rabb berarti tak ada makhluk aslan sama sekali. Darah kita pun tidak lama kan umurnya, setiap 28 hari atau berapa harus diperbaharui oleh sumsum tulang belakang. Jadi harus selalu diperbaharui. Kalau Allah tidak memberikan itu, memperbaiki sel-sel, habis kita. Ini kekayaan Allah juga. Fa wujudul makhluk mustalzamatun likaunihi ghaniyan subhanahu wa ta'ala. Adanya makhluk adalah keharusan yang menunjukkan Allah memang maha kaya. Karena kalau sampai dia fakir, jelas makhluk akan langsung habis, musnah. Fal makhluk fakir, muhtaj, mungkin yaitu mungkin berubah-ubah keadaannya, tapi perubahan itu pun perlu Allah Ta'ala. Karena la haula la tahawul la wala quwata illa billah. Tak mungkin ada perubahan, tak mungkin ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Makhluk adalah sifatnya mungkin. Mungkin ini, mungkin itu dengan kehendak Allah. Wa ammallahu jalla wa ala falahul ghinat tam. Hanya milik dialah kekayaan yang lengkap atau sempurna, Allah Ta'ala. Walidha, maka dari itu fa innahu idza khalaqa ibadah, jika dia menciptakan para hambanya, falaisa bimuhtajin ilaihim, dia tidak perlu mereka. Wa idza amarahum bi ibadatih, jika dia memerintahkan mereka untuk menyembahnya, falaisa bimuhtajin ilaih, bukanlah dia berhajat kepada bukanlah makhluk itu bukanlah Allah berhajat kepada mereka, harusnya ilaihim ya, seperti yang depan-depan ilaihim. Wa idza jazahum, jika dia memberikan pahala atau balasan kepada mereka, fa innahu aidan ghairu muhtajin ilaihim, dia juga tidak perlu mereka. Bukan memberi hadiah agar mereka tak lari, nanti mereka tak mau lagi nyembah dia, bukan begitu. Dia tak perlu mereka. Tapi ini rahmat dia memang dan kurnia dia. Innama yaf'alu ma yaf'al jalla wa ala, hanyalah Allah melakukan apa yang dia perbuat, wa yuqaddiru ma yuqaddir, menakdirkan apa yang dia takdirkan, li hikmatin yuhibbuha, karena suatu hikmah yang dia sukai. Suka pada hikmah tadi. Allah tak suka setan, tapi Allah suka hikmah di balik penciptaan setan itu. Walaisa lihtiyajin wala lifaqatin wala lifaqr, bukan karena dia berhajat atau dia faqah yaitu kekurangan, atau karena fakir yaitu tergantung.
Hasya wa kalla, jauh dari yang seperti itu dan memang tidak mungkin. Balillahu jalla wa ala lau kafara ahlul ardi jami'an, bahkan Allah jalla wa ala kalaupun seluruh penduduk bumi semuanya kafir, ma darrahu syai', tidak membahayakan dia sedikit pun. Wala naqasa dzalika min ghinah wa mulkihi syai', tiada sesuatu pun yang kurang dari kekayaan dan kekuasaan dia. Yaqulullahu azza jalla wa ala in takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Apabila kalian kafir, maka Allah itu memang kaya, yaitu tidak memerlukan kalian. In takfuru antum mamang fil ardi jami'an fa innallaha ghaniyun hamid. Jika kalian dan seluruh penduduk bumi itu kafir, maka Allah tetap maha kaya lagi maha terpuji. Tayyib. Wa yaqulullahu jalla wa ala fil hadisil qudsi kama fi hadisi Muslim, yaitu hadis Abi Dzar. Tayyib, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum, wahai para hambaku, seandainya generasi pertama kalian dan yang akhirnya, awal hingga akhir tentunya, wa insakum wa jinnakum, manusia dan jinnya semuanya, orang makhluk-makhluk yang mukallaf terbebani syariat, kanu ala asqa qalbi rajulin wahidin minkum, mereka ada di atas jantung orang yang paling bertakwa, satu orang yang paling bertakwa dari kalian. Mazada dzalika fi mulki syai'a, yang demikian tadi tidak menambahi kekuasaanku sedikit pun. Baik. Ata'ta wa ata'a ahlul ard kulluhum, engkau menaati atau penduduk bumi semuanya menaati. Wallahi man tafa'allahu bidzalik, demi Allah, Allah tidak mengambil manfaat dari itu. Iya, Allah tak perlu itu semua. Cuma itu untuk kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Wala zada hada fi ghinahu wa mulkihi syai'a, dan tidaklah ketakwaan ini tadi menambahkan ke dalam kekayaannya dan kekuasaannya sedikit pun. Qal wa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai para hambaku, seandainya generasi pertama kalian hingga yang terakhir, manusia dan jinnya kalian berada di atas jantung satu orang yang paling jahat dari kalian. Seperti apa yang paling jahat? Wallahu alam. Ya, yang mudahnya si iblis ya. Kalau yang jenis lain wallahu alam. Thayyib, mana qasadzalika fi mulki syai'an, harusnya gitu ya. Yang demikian itu tidak mengurangi mim mulki syai'an kalau dalam riwayat itu. Dari kekuasaanku sedikit pun. Kemudian lau kafartau au kafara ahlul ardi jami'a, seandainya engkau atau seluruh penduduk bumi kafir, wartaddu, mereka semua murtad antinillah, dari agama Allah, fa wallahi inna hadza la yadurrullaha syai'a, demi Allah ini tidak membahayakan, tidak merugikan Allah sedikit pun, wala yungqisu syai'an min ghinah, tidak mengurangi kekayaannya sedikit pun dari kekayaannya. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu fi sa'idin wahid, ada di satu tempat. Fasa'aluni, kemudian mereka semua minta kepadaku. Fa'atoi, ini paling salah cetak ya. Setelah ain ta'arnya, fa'atoi itu kulla wahidin mas'alatah, setiap orang aku beri apa yang dia minta. Mana qasadzalika fi mulki syai'an, kalau riwayat kalau naqasam min, tidak mengurangi itu semua sedikit pun dari kekuasaanku, illa kama yudkhilu ahadukumul mikhyata fil bahr, kecuali seperti salah seorang dari kalian memasukkan jarum ke dalam lautan. Kalau dalam riwayat yang lain apa? Illa kama yang kusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Fal yangdur bima yarji, maka hendaknya dia memperhatikan dengan air sebanyak apa jarumnya itu kembali. Baik. Idza adkhaltal ibrah, jika engkau memasukkan jarum fil bahar, ke lautan, bukan sungai, lautan. Wa akhrajtaha, engkau mengeluarkannya, madza anqasatil ibratu minal bahr, apa yang dikurangi oleh jarum tadi dari lautan. Tentunya apa? Tak ada apa-apanya, tak ada harganya sama sekali. Jarum. Belum lagi kalau kita lihat lautan dapat air dari sungai banyak sekali kan, sungai seluruh dunia datang ke lautan lagi. Misalkan ditambah itu lagi, misalkan.
Thayyib. La syai', tak ada apa-apanya dibandingkan dengan lautan itu. Fakadzalika khazainullahi azza wajal. Maka demikian pula perbendaharaan Allah azza wajal. Sebagaimana di dalam hadis Abi Musa al-Asy'ari, apa itu? Yadullahi mal'a, tangan Allah itu penuh. Baik. Mal'a, ya penuh. La yughiduhu nafaqatun albattah. Tidak dikurangi, la yughiduha, tidak dikurangi oleh perbelanjaan sedikit pun. Mahma anfaq, sebanyak apapun yang dia berikan kepada semua makhluk, tetap dia tidak terkurangi sedikit pun. Subhanahu wa ta'ala. Min ibtida'il khalqi ilan tihai, sejak awal makhluk sampailah terakhirnya, bukan hanya manusia dan jin, semuanya, semua makhluk. Tetap Allah Maha Kaya walaupun semuanya minta dan semua diberi. Ilan tihai hadhihi dunya, sehingga berakhirnya dunia. Aywa. Fa innahu lam yanqus dzalika min mulkillahi azza wa jalla syai'. Tidak berkurang dari kekuasaan Allah sedikit pun. Idzan, jika demikian, al-ghina ghinahu subhanahu wa ta'ala, kekayaan adalah kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ighna ighna'uh subhanahu wa ta'ala, pemberian kekayaan itu juga dari Allah. Allahul musta'an, minta pada Allah. Idzan, jika demikian, idza talabta al-ghina, jika engkau minta kekayaan, talabta an tastaghniya, engkau kah talabta kah tulibta, kali ini yang kedua, engkau minta untuk tastaghni, yaitu merasa cukup, kah tulibta, engkau dituntut untuk merasa cukup dari pemberian Allah, ataukah tetap talabta, engkau minta agar menjadi cukup? Mungkin ya, tastaghni menjadi cukup, tapi seringnya sih merasa cukup. Fatlub hadza mimman biyadihi dzalikal amr, maka mintalah itu kepada zat yang di tangannya urusan ini. Wa huwallahu subhanahu tabaraka wa ta'ala. Fal ighna'u minallah, pemberian kekayaan itu dari Allah. Wa annahu huwa walahid dzalika dhamir huna annahu huwa. Ya, dimunculkan dhamir ini mungkin sebagai taukid atau dengan niat yang, atau dengan apa makna yang lain. Tapi taukid akhirnya. Asalnya kan cukup. Hu kemudian apa? Jumlah fi'liyah misalkan. Tapi dimunculkan dhamir ini li taukid. Anahu huwa aghna, dialah yang memberikan kekayaan, wa aqna, dan memberikan kecukupan menurut salah satu penafsiran. Idzan hadza minhu subhanahu wa ta'ala, ini memang dari Allah subhanahu wa ta'ala khassah, secara khusus. La yusyrikuhu fihi ghairuh, tak ada yang lain yang berserikat dengan Allah dalam masalah ini. Wa bitali, setelah itu, alal qulubi wan nufus, wajib atas jantung dan jiwa, antal ja'ilallahi jalla wa ala, bersandar, bernaung kepada Allah jalla wa ala, wa anta ta'allaqa bih, bergantung kepadanya, wa alla tata'allaqa bil khalq, tidak tergantung pada makhluk. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. 9 ya. Kita menyebutkan kekurangan boleh ya? Boleh. Seperti doanya Nabi Musa, Allahumma inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, itu jayid insyaallah.